teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Apa kabar? Pasti teman-teman di rumah baik dan sehat ya. Pastinya Koken baik dan sehat. Baik dan sehat. Nah, dan kuat. Dan kuat. Teman-teman, meskipun kita tetap di rumah ibadahnya, tapi tidak mengurangi sukacita kita ketika kita mau datang di hadirat Tuhan. Meskipun coronanya semakin banyak, kita harus tetap waspada ya. Tidak usah keluar-keluar, stay at home, jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai masker juga ya. Masker, kalau saatnya sekarang kita mau datang beribadah pada Tuhan. Teman-teman semua bangkit berdiri, kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita pujikan pujian ini ya, sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk, sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua, Tuhan jaga dan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Didi, Ya. kalau ibadah di rumah itu harus tetap fokus sama semangat nggak kalau seperti di gereja? Iya dong, harus. Meskipun kita semua teman-teman ini ada di rumah, harus tetap semangat, harus tetap fokus seperti beribadah di gereja. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tidak apa-apa, udah harus di gereja, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada di semuanya. Dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ada teman-teman itu yang baru bangun, belum mandi, ikut ibadah. Ya malu dong sama Tuhan, ya enggak? Harus mandi dulu, siap hatinya, siap dirinya, beribadah dengan benar. Harus rapi dulu. Iya, harus rapi dong. Masa acak-acakan mau datang sama Tuhan? Ya malu dong, ya enggak? Malu. Karena Tuhan ada dimanapun. Di rumah kita, di gereja, di jalan. Keadaan apapun Tuhan itu selalu ada. Jadi kita harus tetap semangat dan fokus beribadah, oke? Ya. Kita mau pujikan pujian lagi. Biar kita semangat dan teman-teman semua semangat. Kita pujikan daki. Iya, yuk kita sama-sama pujikan ini ya teman-teman. Yang semangat. Semua bangkit berdiri yuk. Yo. Bangkit berdiri. Yo. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Sekali ku daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, seperti itu. Yesus itu ada di mana-mana. Yesus senantiasa beserta dengan kita, Koko Ken. Nah, Koko Ken, kita hari ini mau sedikit ada permainan. Permainan apa, Didi? Mau permainan? Mau. Nah, kita ajak-ajak teman-teman juga yang di rumah ya. Kita mau ada sedikit permainan. Permainannya seperti ini ya. Misalkan nanti itu ada beberapa kata warna. Ada kuning, ada biru, ada merah, ada banyak. Nanti di situ ada pink. Tetapi aturan mainnya kalian harus sebutkan ya, yang disebutkan itu bukan katanya, tapi warna di kata itu. Contoh, ini ada kata kuning, tapi warnanya biru. Kalian harus sebutkan yang birunya. Biru gitu, padahal tulisannya kuning, tapi warnanya biru, yang disebutin warnanya. Ya, terus ada kata merah, tapi warnanya kuning. Kalian harus sebutkan kuning, seperti itu. Udah siap? Udah siap? Udah siap. Kita sama-sama bermain ya. Pasti bisa kok. Permainan ini akan
mengolah kefokusan kita, seberapa fokus kita ya. Yuk kita mau mulai permainan ini. Nah, gimana? Bisa enggak? Bisa. Lepotan. Aduh, tadi bingung. Itu kuning, tapi warnanya kok biru. Itu ada pink, tapi warnanya apa itu? Pink juga. Biru, tapi warnanya pink. Bingung ya? Bingung. Itu melatih kefokusan kita. Nah, ada lagi. Mau main-main lagi enggak? Ada permainan yang kedua. Di permainan kedua ini ada waktu 25 detik. Kalian harus mengurutkan. Di situ ada angka sampai 25, 1 sampai 25. Cari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu di kotak-kotaknya itu dicari dengan waktu 25 detik. Oke? Siap ya? Kalian cari aja. 1, 2, 3. Mana? 4 ya? 4 mana ya? Ini. Oh, 5 mana ya? Ah, seperti itu. Oke? Itu. Ya, kita mau mulai. 1, 2, 3. 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. Hebat. Gimana? Teman-teman bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa, meskipun sedikit bingung-bingung, tapi bisa. Pastinya dong, anak-anak GKT pasti hebat dan bisa. Nah, sekarang saatnya memujikan Mas Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Karena kita anak-anak GKT yang hebat dan bisa, kita mau pujikan Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja.
Akulah anak sekolah minggu JKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena ku milik Yesus. Sekali lagi, karena ku milik Yesus. Nah teman-teman, ini sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman tetap fokus ya. Ya, betul sekali. Seperti kayak permainan yang tadi, kita dilatih otak kita untuk fokus. Tetapi yang terlebih penting adalah hati kita. Apalagi kita mau dengar firman Tuhan, hatinya disiapkan untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman, siapkan hatinya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau pujikan Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah menyembah Tuhan. Mari Selina mengajak pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Apa tema kita anak-anak? Fokus. Yes, kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus bertumbuh, berbuah, berdampak ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya, yuk kita tundukkan kepala kita dengan kerendahan hati. Kita mohon pimpinan Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami percaya jikalau kami ada saat ini semata-mata adalah anugerah Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pemberitaan firman-Mu supaya kami mengerti dan lebih daripada itu kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, perenungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 13. Yuk yang bawa Alkitab di rumah masing-masing dibuka Alkitabnya. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Apa ceritanya? Dikatakan oleh firman Tuhan, suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Ada berapa? 4 jenis tanah. Wow, kita mau belajar. Hati kita menjadi tanah yang seperti apa ya? Anak-anakku, ada seorang penabur. Dia keluar untuk menabur benih. Benih yang dimaksud adalah firman Tuhan. Tanah yang dimaksud adalah hati kita. Ketika Selina cerita, anak-anak periksa ya, introspeksi diri ya, hatiku jadi tanah yang seperti apa? Nah, jenis tanah yang pertama adalah di pinggir jalan. Jadi ada penabur itu ketika dia taburkan benihnya, itu jatuhnya di pinggir jalan. Dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa artinya? Anak-anak, jenis tanah yang pertama ini yaitu pinggir jalan. Tahu kan di pinggir jalan? Nah, lalu tiba-tiba datang burung, benihnya dimakan, habislah benihnya. Apa arti tanah yang pertama? Dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya apa anak-anak? Benih yang ditaburkan di pinggir jalan, kalau pinggir jalan itu adalah hati kita, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, datanglah si jahat dan merampas apa yang sudah ditaburkan. Jadi apa yang sudah kita mengerti taruh di dalam hati kita, tapi tanah kita, hati kita itu di pinggir jalan. Digambarkan seperti itu, artinya apa? Hilang, lenyap. Ketika kita dengar firman Tuhan, ya, ternyata kita tidak fokus. Itu yang pertama, ya. Periksa hati kita ketika kita dengar cerita firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana benih itu jatuh? Yaitu jatuh di tanah yang berbatu. Wow, anak-anak tahu batu kan? Gede-gede, keras, atos gitu ya. Kalau kita dilempar batu, pletak gitu. Waduh, benjol lah di sini ya. Nah, yang kedua itu benihnya jatuh di tanah berbatu. Apa artinya jatuh di tanah yang berbatu anak-anak? Benih yang ditaburkan itu di tanah yang berbatu. Artinya apa? Orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Oke, gitu ya. Setuju loh gitu ya. Hatinya senang, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika tiba penindasan, tiba penganiayaan, wah, orang itu segera berkata, wis, gak percaya Tuhan-Tuhanan. Itu artinya murtad. Dia tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini melambangkan hati kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, sip, benar loh yes. Begitu saja ya. Setelah itu karena dia di tanah yang berbatu, hatinya jadi keras. Ketika datang penderitaan, datang pergumulan, datang masalah, hatinya berkata, Tuhan,
kenapa Engkau tidak mendengar doaku? Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Nah, jadi akhirnya murtad. Itu yang jatuh di tanah yang berbatu. Jenis yang kedua, ya. Jenis yang ketiga ada lagi anak-anak, yaitu benihnya jatuh di semak berduri. Wow, dan makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya apa anak-anak? Jadi yang pertama tadi, benihnya jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, benihnya jatuh di semak yang berduri. Ini artinya orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah anak-anak perhatikan, sekarang ini zamannya pandemi virus 19. Loh Selina mau tanya, siapa yang takut? Hah? Atau siapa yang tidak takut? Anak-anak, loh Selina mau katakan, kalau kamu masih usia batita balita, loh Selina percaya ndak ada ketakutan. Wes pokoknya main game loh se, pokoknya makan loh se, gitu ya. Pokoknya aku bisa bermain dan bermain. Ndak ada kekhawatiran sama sekali. Tapi perhatikan, tambah lama, tambah usianya, tambah tua, tambah gede, ketakutan itu semakin melanda hidup manusia. Tapi jangan khawatir, tanah kita bukan semak berduri. Ya, kalau semak berduri itu artinya apa? Kita tahu firman Tuhan, tapi kekhawatiran, ketakutan, tipu daya itu menghimpit firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Loh kalau tiga-tiganya tidak menghasilkan buah, tadi loh Selina katakan ada 4 jenis tanah. Tanah yang keempat itu piye loh Tanah yang keempat itu bagaimana loh Nah, ini yang harus kita miliki. Ya, kita harus fokus terhadap firman Tuhan. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Ini yang harus menjadi tanah di dalam hati kita. Tanah yang baik, tanah yang subur. Dikatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Yang penting berbuah, yang penting bertumbuh, menghasilkan buah. Itu artinya apa? Tanah yang baik, tanah yang subur. Kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Dan pada akhirnya kita berbuah. Kenapa kita berbuah? Karena kita melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 boleh terjadi. Ada banyak orang di sekitar kita yang sudah pulang menghadap kepada Tuhan. Bolehkah kita takut? Bolehkah kita khawatir? Anak-anak, bukan masalah boleh khawatir, boleh takut atau tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, tetap kita ingat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Tuhan bisa mengatasi segala persoalan yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Selina mau katakan, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan.
sehingga bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat. Tidak bergantung kepada 30, 60, 100, oh no. Yang penting berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Karena hati kita menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, benih firman Tuhan ditaburkan. Bagaimana caranya? Cuma satu. Kembali kepada tema kita tadi. Apa? Fokus. Ya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita beribadah, tidak ada sing sebentar-sebentar. Kenapa? Ke kamar mandi, mau pipis? Jangan dulu ya. Sebentar-sebentar. Haus, mau minum. Lebih cilaka. Lapar loh, ya aku tak ibadah sambil makan. Boleh enggak? Tidak boleh ya, kalau kita ibadah ditinggal ke kamar mandi. Ibadah, makan dan minum. Tidak ibadah jadinya. Gak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah anak-anak, sekalipun melalui YouTube, live streaming ataupun rekaman yang kita lihat, tetap fokus kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, sehingga kita bisa berbuah, dan berbuah. Oke? Jangan lupa ayat hafalan kita ya. Yuk dihafalkan. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak hafalkan ayat ini, lalu di video kirimkan ke losenya masing-masing ya. Sebagai bahan untuk aktivitasmu dan nanti akan dimasukkan, dicatat di absen, lalu nanti dapat reward ya. Lagi ya, Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yes, aku anak terang. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami mau menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih Kristus, karena kami menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang baik. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kami fokus kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berbuah dan berbuah dan berbuah, karena kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati Komisi Anak Taman Firdaus, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you, Tuhan memberkati kita semua. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat teman-teman, ayat hafalan yang tadi. Teman-teman video kirim ke guru kelas masing-masing, oke? Dan jangan lupa SOAP-nya tetap dikerjakan loh. Di kelas-kelas itu banyak yang jarang ngerjain, ngumpulin. Ayo teman-teman yang semangat, kerjain SOAP-nya ya. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Teman-teman harus tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa minta bantuan Koko atau Cece untuk transfer, atau Papa Mama transfer di rekening gereja. Ataupun juga bisa titip di lose-lose guru kelas kalian masing-masing ya. Sambil bersuka cita kita memberikan persembahan, kita mau pujikan beri syukur. Bisyukur, bisyukur, Iya. bila syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur.
Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Ya. Nah, yuk kita mau berdoa. Sikap doanya gimana kok kan? Kita mau mempersembahkan persembahan ini ya kepada Tuhan. Sikapnya doa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami dan kehidupan papa mama kami. Baru saja kami mempersembahkan sebagian uang kami untuk pelayanan di komisi sekolah minggu. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan agar melalui uang ini pelayanan sekolah minggu terus berjalan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami dalam segala pekerjaannya di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda. Biar berkat Tuhan terus mengalir atas pekerjaan papa mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, saatnya kita mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita ya. Teman-teman semua bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi dan doa berkat oleh Loselina. Yuk kita mau pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra Dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.